penangguhan penahanan ini kami sudah ajukan selama 4 kali. Yang pertama, dalam kesempatan sidang perdana ini, kami juga mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Karena berdasarkan pasal 79 ayat 8 butir penangguhan penahanan yang dapat dilakukan di tingkat pemeriksaan pengadilan. Nah, untuk penangguhan penahanan masih dalam pertimbangan hakim yang lihat dan diberikan kesempatan untuk pekan depan menjadi pertimbangan apa alasan penangguhan penahanan. Yang pertama, dari aspek kemanusiaan, klien kami ini ditahan dalam posisi setelah memasang ring ketujuh dalam jantung. Nah, setelah dipasang ring dalam jantungnya, dia harus membutuhkan kontrol atau perawatan tadi untuk memastikan bahwa pemasangan ring ketujuh itu efektif atau tidak. Kalau tidak efektif, masih ada penyempitan, maka tindakan yang harus dilakukan oleh dokter rumah sakit Siloam Hospital, pilihan terakhir adalah dilakukan bypass. Nah, penangguhan penahanan ini kami sudah ajukan selama 4 kali. Yang pertama dalam tahap penyidik, yang kedua tahap penyidikan, yang ketiga tahap penuntutan. Dalam penuntutan pun kami sudah ajukan juga. Lalu dalam 2 hari sebelum tahap 2 itu tidak dikabulkan dan dipercepatkan masuk berkas menjadi tahap 2. Dan terakhir yang keempat ini kami mengajukan penangguhan penahanan kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini. Ini berkaitan penangguhan penahanan. Yang kedua, paradigma hukum kita sekarang ini, orientasi penyelesaian itu tidak lagi pada teori pembalasan, teori distributif, tapi orientasi kepada restoratif justice. Dalam perkara yang menurut versi jaksa 94 juta kerugiannya itu telah kami ajukan restoratif justice selama 4 kali. Tetapi dari pihak penyidik sampai penuntut tidak mampu dan tidak sanggup menghadirkan korban dan pelapor. Karena mungkin korban dan pelapor itu adalah bos dari para penagih. Kemungkinan juga. Kenapa? Restoratif justice itu harus mempertemukan antara prinsipal dan prinsipal. Bukan diwakili. Harus korban. Korban dalam hal ini adalah owner PT SP Tbk. Jadi perkara ini menjadi kejanggalan adalah restoratif justice 4 kali tidak dipertemukan dengan owner. Itu yang pertama. Yang kedua, penangguhan penahanan bagi orang sakit dilengkapi oleh dokumen seluruhnya dari rumah sakit Siloam Hospital, itu tidak menjadi pertimbangan dalam tingkat pendidikan sampai ke penuntutan. Jadi inilah yang menjadi pertanyaan kita bersama. Ada apa dengan kasus ini? Nah, ini menjadi tugas media untuk mencari tahu supaya dalam proses penegakan hukum terjadi check and balance. Karena tujuan dari hukum itu adalah keadilan. Jadi hukum tidak boleh dikendalikan oleh oligarki, kapitalis, dan lain-lainnya. Hukum itu adalah panglima. Jadi itu yang dapat kami sampaikan bahwa perkara ini sebenarnya perkara yang remeh-temeh, no case, no justice, tapi dipaksakan. Dan hari ini kami sudah mencermati dakwaan penuntut umum yang begitu kacau itu. Rumusan perbuatan terdakwa sama sekali tidak terarah. Maka kami akan melakukan perlawanan atau eksepsi dalam paradigma KUHP lama. Itu. Ya, ini ada yang unik ya. Dalam dakwaan berbeda dengan dokumen yang diserahkan kepada kami dalam tahap 2. Bahwa dalam dakwaan
kerugian yang dilakukan oleh terdakwa 290 sekian juta. Tapi dalam dokumen tahap 2 kerugian 48 juta. Ini yang mana yang paling? Dalam institusi yang sama, lembaga yang sama, DPU yang sama, tapi terjadi dua versi. Nah itulah yang menjadi celah kami untuk melakukan perlawanan. Ya, memang dalam dakwaan ini tadi jaksa penuntut umum menyampaikan bahwa terdakwa ini membeli tiket ya kepada 2 PT pemenang tiket TOU dari ST tadi yang sebenarnya. Ini menggunakan uang pribadi terdakwa. Jadi kalau tidak salah tadi disebut tidak dirinci oleh secara keseluruhan ya oleh jaksa penuntut umum. Hanya jaksa penuntut umum menyimpulkan secara keseluruhan kerugian PT tersebut terlapor itu adalah 294 sekian juta kalau salah ya. Tanpa rincian langsung muncul angkanya. Ya, jadi ini yang sebenarnya menurut kami jaksa tidak menguraikan dengan jelas gitu dakwaannya. Uang pribadi yang dibeli oleh terdakwa ini, membeli tiket ini, apakah termasuk sebagai kerugian PT atau tidak? Nah, menurut jaksa penuntut umum, uang yang digunakan oleh terdakwa yang menggunakan uang pribadi dia untuk membeli tiket itu adalah kerugian yang dialami oleh PT. Nah, ini yang sebenarnya menurut kami agak rancu juga. Kenapa kemudian kami bilang rancu? Karena ini uang pribadi milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk membeli tiket kepada PT pemenang, dia anggap sebagai kerugian PT. Gitu. Jadi di mana, dan jaksa juga tidak menguraikan dasar perhitungan kerugiannya itu apa. Tidak ada hasil audit PT yang menyebutkan bahwa PT mengalami kerugian sekian. Dan yang perlu kita ketahui juga bahwa terdakwa ini sudah dipecat oleh PT ini sejak bulan September tahun 2025. Dan itu dilakukan setelah laporan polisi itu dilaporkan di Polda Metro. Padahal beliau ini sebagai direktur sudah dipecat sebelum LP itu dibuat. Jadi LP dibuat terlebih dahulu, lalu kemudian terdakwa ini dipecat oleh PT. Dan di dalam proses pemecatan itu sudah ada rules-nya yang dilakukan oleh PT. Di dalam rules itu juga tidak menjelaskan secara detail apa sebenarnya perbuatan terdakwa atau alasan apa beliau atau terdakwa ini dipecat. Lalu apakah PT mengalami kerugian atau tidak? Dan tidak ada proses pertanggungjawaban di situ terhadap terdakwa sebagai direktur. Kenapa kami bilang seperti itu? Karena pasal yang ditujukan kepada terdakwa adalah pasal 488 KUHP yang baru. Dan itu penggelapan dalam jabatan. Maka kalau penggelapan dalam jabatan, yang harus dilihat adalah apakah yang bersangkutan benar memberikan keuangan PT atau tidak. Nah, ini bertolak belakang dengan hasil RUPS luar biasa yang memecat yang bersangkutan terdakwa ini. Nah, ini yang menurut kami agak sedikit rancu ya kalau kita melihat dakwaan yang sudah tadi disampaikan oleh jaksa, dan kami akan menyampaikan ini nanti dalam bentuk perlawanan kami nanti di sidang berikutnya. Di rumah tahanan aja selalu kita disediakan oksigen tangkap ya, selalu pakai oksigen. Sakit jantungnya udah berat nggak tahu sih. Yang harusnya dikontrol juga ini harusnya dari Maret kemarin dikontrol setelah pemasangan ring itu belum ada waktu ke sana, belum bisa karena udah memerintahkan jadi kita cuma pernah. Oke.